pagi dan salam semangat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat belajar bersama pada hari ini. Nah, sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan diberkahi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih bersama saya Mela Aulia Rahmawati dari mahasiswa PLP FKIP Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak, masih pada materi sistem gerak, yaitu mengenai apa coba? Setelah kita membahas mengenai rangka persendian, kita akan membahas mengenai, ya betul sekali, kita akan membahas mengenai otot. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan definisi dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung dengan tepat. Melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari ketiga otot tersebut dengan tepat. Lalu, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan struktur dari ketiga otot tersebut dengan tepat. Kemudian, melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung dengan tepat. Kemudian, melalui pengamatan awetan preparat otot, peserta didik mampu menyajikan data hasil pengamatan struktur otot-otot tersebut. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, dalam sistem gerak ini memiliki komponen-komponen yang berperan dalam sistem gerak, yaitu ada apa coba? Betul sekali, ada tulang, ada sendi, dan yang sekarang akan kita bahas yaitu mengenai otot. Nah, lalu apa sih otot itu? Nah, otot ini merupakan alat gerak aktif atau pasif. Ya, betul sekali. Otot ini merupakan alat gerak aktif di mana tanpa adanya otot kita mungkin tidak bisa bergerak. Dan otot juga mengisi sebagian besar dari tubuh kita karena lebih dari 640 otot yang menyusun tubuh kita. Nah, mungkin ketika tidak ada otot, tubuh kita ini hanya tersusun dari tulang-tulang yang membentuk rangka tubuh. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata daging. Nah, sebenarnya daging ini adalah otot. Nah, otot ini yang sudah disebutkan bahwa otot merupakan alat gerak aktif di mana otot ini sangat berperan tentunya dalam sistem gerak manusia. Nah, kontraksi otot ini mempengaruhi pergerakan pada kita, pada manusia. Nah, karena otot ini merupakan alat gerak aktif, ada beberapa kemampuan dari otot ini sendiri, di mana otot ini memiliki 3 kemampuan, yaitu ada kontraktilitas, ekstendibilitas, dan elastisitas. Di mana kontraktilitas ini merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran awal. Nah, sedangkan ekstendibilitas ini merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran awal. Sedangkan elastisitas ini merupakan kemampuan otot untuk kembali ke bentuk asalnya. Nah, adapun fungsi umum dari otot sendiri yaitu yang pertama menunjang mobilitas atau pergerakan. Seperti yang telah tadi disebutkan bahwa otot ini merupakan alat gerak aktif yang sangat berperan dalam sistem gerak pada manusia. Nah, kemudian fungsi selanjutnya yaitu menjaga stabilitas tubuh. Nah, di mana semakin baik otot pada inti tubuh kita, maka semakin baik juga stabilitas tubuh kita. Fungsi selanjutnya yaitu menjaga postur tubuh, di mana otot ini akan menjaga postur tubuh kita ketika kita melakukan pergerakan atau aktivitas. Nah, otot ini memberikan posisi yang benar, misalnya ketika kita duduk, nah maupun ketika kita berdiri atau dan yang lainnya. Nah, fungsi lainnya yaitu sebagai penunjang sistem peredaran darah, kemudian membantu juga dalam sistem pencernaan, pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari sekian banyak otot yang berada di tubuh kita ini, ternyata otot ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu
ada otot lurik atau otot rangka, kemudian ada otot polos, dan ada otot jantung. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam otot tersebut satu persatu. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik ini bisa juga disebut dengan otot rangka. Nah, otot ini merupakan sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan dalam pergerakan. Nah, otot ini memiliki pigmen mioglobin dan mendominasi dalam tubuh. Nah, otot ini disebut otot lurik karena pada otot ini tampak ada daerah gelap atau miosin dan daerah terang atau aktin yang berselang-seling di dalamnya. Nah, disebut juga otot rangka karena tadi otot ini menempel pada rangka tubuh. Otot ini bekerja dalam keadaan sadar atau volunteer dan bekerja dalam waktu yang cepat. Otot ini juga memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tepi. Nah, contoh dari otot ini yaitu misalnya otot pada paha, betis, dada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi utama dari otot lurik ini yaitu memicu kontraksi, tetapi tidak hanya sekadar memicu kontraksi saja, namun otot ini juga nantinya akan menunjang pergerakan dan membantu dalam pernapasan. Nah, selanjutnya yaitu struktur dari otot lurik atau otot rangka. Nah, otot lurik ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada miofilamen. Miofilamen ini merupakan benang halus atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Kemudian yang kedua ada miofibril. Jika filamen ini berupa benang-benang halus, maka miofibril ini adalah seratnya. Nah, berbagai serat yang ada di dalam otot lurik ini disebut dengan miofibril ini. Nah, di dalamnya dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada miofilamen homogen yang ada pada otot polos, kemudian miofilamen heterogen yang ada pada otot lurik dan otot jantung. Sehingga miofibril ini juga menjadi bagian dari otot polos dan otot jantung. Kemudian selanjutnya ada sarkolema. Sarkolema ini di dalam ciri otot lurik dikenal pada bagian sarkolema. Nah, bagian ini merupakan cairan sel yang ada pada otot. Fungsinya itu yaitu sebagai tempat miofibril dan miofilamen. Nah, bisa dikatakan bahwa sarkolema ini adalah rumah bagi serat dan benang otot. Kemudian selanjutnya ada sarkolema. Nah, sarkolema ini juga disebut sebagai pelindung otot sehingga letaknya berada di bagian paling luar. Nah, dikatakan sebagai pelindung karena sarkolema ini merupakan membran yang akan melapisi sel otot. Nah, lalu otot lurik ini bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Nah, cara kerja yang dilakukan ini terjadi dalam keadaan sadar atau bisa dikendalikan secara langsung oleh kita sendiri. Karena yang tadi sudah disebutkan bahwa otot ini berada menempel pada rangka tubuh kita. Nah, misalnya ketika kita ingin menggerakkan tangan kita, kemudian ketika kita ingin berjalan, duduk, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada otot polos. Nah, otot ini berada di dalam tubuh manusia yang biasanya terdapat pada sistem pencernaan, peredaran darah, dan organ-organ lainnya. Nah, karena otot polos ini bekerja untuk organ di dalam tubuh manusia, maka otot ini bekerja secara tidak sadar atau refleks, di mana kita tidak bisa mengendalikan secara langsung seperti pada otot lurik. Sistem kerja otot polos ini secara tak sadar, artinya kerja otot tidak dikendalikan secara suka. Nah, otot ini dikendalikan oleh sinyal dan sistem saraf otonom seperti impuls saraf, hormon, dan bahan kimia lainnya yang dikeluarkan oleh organ khusus pada tubuh manusia. Nah, otot polos ini dikhususkan untuk berkontraksi secara persisten, tidak seperti otot rangka yang banyak berkontraksi dan lepas dengan cepat. Nah, karena kemampuannya untuk berkontraksi dan menahan, otot polos ini digunakan untuk banyak fungsi di berbagai bagian tubuh. Nah, dalam sistem peredaran darah, otot polos ini memainkan peran penting dalam menjaga dan mengendalikan tekanan darah dan aliran oksigen ke seluruh tubuh. Nah, meskipun otot polos ini tidak berkontraksi atau terlepas cepat
seperti otot rangka. Nah, otot ini jauh lebih berguna untuk memberikan ketegangan elastis yang konsisten. Disebut sebagai otot polos karena penampakan otot ini polos, tidak bergaris-garis melintang sebagaimana otot lurik dan otot jantung. Nah, bentuk fisik otot polos ini berupa gelendongan dengan ujung runcing. Nah, terdiri dari serabut-serabut kecil dengan diameter 2 hingga 5 mikron atau hanya 50 hingga 200 mikron panjangnya. Hal ini berbeda dengan otot lurik yang besarnya mencapai 20 kali diameter otot polos. Nah, secara fisik, otot polos ini memiliki anatomi yang berbeda dengan otot jantung maupun otot lurik. Nah, otot polos ini memiliki aktin dan miosin yang bergeser satu sama lain untuk menghasilkan kontraksi. Nah, namun filamen tersebut tidak tertata sebagaimana otot lurik dan jantung, sehingga otot polos ini tidak mempunyai gambaran serat lintang. Nah, serat pada otot polos ini berbentuk spindle, yaitu lebar di tengah dan meruncing di kedua ujungnya. Nah, serat-serat ini menghasilkan jaringan ikat yang dinamakan endomysium. Meskipun serat pada otot polos ini tidak memiliki lurik dan sarkoma, serat otot polos ini memiliki protein kontraktil aktin dan miosin dan filamen tebal serta tipis. Nah, kemudian selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung ini merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Nah, jika dilihat secara seksama menggunakan mikroskop, otot ini memiliki banyak inti sel yang berada di tengahnya. Nah, otot dalam jantung ini bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ini dianggap sebagai otot terkuat, karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga bisa terjadi kematian. Nah, berbeda dari otot lainnya, otot jantung ini bekerja secara tidak sadar. Nah, jadi kita tidak bisa mengendalikan kinerja otot ini dengan secara langsung. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh otot ini dipengaruhi oleh sel-sel khusus yang disebut dengan sel pacu jantung. Nah, sel inilah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kontraksi jantung kita. Nah, sistem saraf kemudian akan mengirimkan sinyal ke sel-sel pacu jantung yang mendorong mereka untuk mempercepat atau memperlambat detak jantung kita. Lalu ada struktur dari otot jantung. Nah, satu filamen miosin ini terhubung ke dua filamen aktin di kedua sisi. Nah, ini membentuk satu unit jaringan otot yang disebut juga dengan sarkoma. Nah, lalu ada diskus interkalaris. Nah, di mana fungsinya ini untuk menghubungkan sel-sel jantung. Nah, sambungan celah di dalam diskus interkalaris ini yang di sela-sela fungsinya menyampaikan impuls listrik dari satu sel otot jantung ke sel lainnya. Nah, kemudian ada desmosom. Nah, ini adalah struktur lain yang ada di dalam diskus interkalaris. Nah, memiliki fungsi untuk membantu menyatukan serat otot jantung. Salah satu ciri khas dari otot jantung adalah bahwa mereka bercabang, tidak seperti otot yang lain yang cenderung linear. Nah, mereka memiliki filamen protein atau miosin yang tebal dan tipis atau aktin bergantian. Nah, ini adalah filamen geser. Aktin dan miosin adalah dua protein utama yang membangun serat otot-otot ini yang disebut dengan miofibril. Nah, subunit miofibril ini disebut juga dengan sarkomer. Nah, kemudian mekanisme yang memicu kontraksi jantung adalah potensial aksi listrik yang berasal dari jantung itu sendiri. Nah, seluruh proses ini dipicu oleh suatu neurotransmitter yang disebut asetilkolin. Nah, jaringan otot jantung ini mendapatkan kekuatan dan fleksibilitasnya dari sel-sel otot jantung yang saling berhubungan. Sebagian besar sel-sel otot jantung ini mengandung satu nukleus, tetapi beberapa ada juga yang memiliki dua nukleus. Nah, sel-sel otot jantung ini juga mengandung mitokondria yang bisa disebut juga dengan pembangkit tenaga sel. Nah, ini adalah organel yang mengubah oksigen dan glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai otot lurik atau otot rangka, otot polos dan otot jantung, nah di sini
kalian bisa membedakan atau membandingkan antara satu otot dengan otot yang lainnya. Nah, bisa dilihat pada tabel. Ketika melihat dari bentuknya, otot polos ini berbentuk gelondongan melancip di kedua ujungnya. Kemudian otot lurik berbentuk silindris tidak bercabang di kedua ujungnya. Dan otot jantung berbentuk silindris bercabang di kedua ujungnya. Nah, kemudian dilihat dari nukleus atau inti sel. Nah, otot polos ini memiliki satu nukleus di bagian tengah sel, sedangkan otot lurik banyak di bagian tepi sel. Dan otot jantung memiliki satu di bagian tengah sel. Nah, kemudian ketika dilihat dari miofibrilnya, otot polos ini tidak terlihat, sedangkan otot lurik terlihat tidak jelas. Dan pada otot jantung ini terlihat sangat jelas. Untuk kendali, otot polos ini dikendalikan oleh saraf otonom, sedangkan otot lurik oleh saraf pusat dan otot jantung oleh saraf otonom. Dan adapun jenis kerja dari otot polos ini bekerja secara involunter dan otot lurik secara volunter atau secara sadar, dan otot jantung secara involunter. Kemudian dalam kecepatan otot polos ini bekerja secara lambat, sedangkan otot lurik secara cepat dan otot jantung secara sedang. Nah, ketika kita melihat dari lama kerjanya, otot polos ini tidak terasa lelah saat bekerja, sedangkan otot lurik terasa lelah saat bekerja lama, dan otot jantung tidak terasa lelah saat bekerja. Nah, ketika kita melihat dari letaknya, otot polos ini terletak di dinding organ dalam, sedangkan otot lurik melekat pada rangka, dan otot jantung terdapat di dalam jantung. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebelum ditutup. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu otot merupakan alat gerak aktif yang membantu kita dalam melakukan aktivitas karena otot ini sangat berperan dalam sistem gerak. Nah, otot ini terdapat banyak di dalam tubuh kita, tetapi dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu ada otot jantung, otot polos, dan otot lurik, di mana ketiganya ini memiliki ciri-ciri masing-masing. Otot lurik ini bekerja secara sadar dengan dikendalikan oleh kita karena melekat pada rangka kita, sedangkan otot jantung dan otot polos ini bekerja secara tidak sadar karena otot jantung bekerja untuk jantung dan otot polos bekerja untuk organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman dapat memahami apa yang tadi disampaikan, dan saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.